Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Official. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Mari kita mulai. Kak, Vira masuk ya. Mataku melotot sesaat setelah pintu kamarku buka. Ayah, bunda, cepat ke sini. Astaga, Kak Rani. Ayah, bunda, cepetan. Teriakku histeris ketika melihat kakak iparku sudah tergeletak lemas, dengan peluh sudah membanjiri seluruh tubuhnya. Apa yang terjadi, Vira? Aku menangis ketika ayah dan bunda datang ke sini. Entah aku tak mampu untuk mengucapkan apapun lagi. Bagaimana ini? Apa yang akan terjadi dengan kakak ipar dan keponakanku? Astaga, Vira, ini kakakmu akan melahirkan. Cepat panggil tabib ke sini. Ayo cepat nak, jangan menangis. Kita harus menyelamatkan kakakmu dan bayinya. Ayah, cepat panggil Jaka. Sebelum pergi aku sempat mendengar bunda meminta ayah untuk memanggil kakakku pulang. Lalu bagaimana dengan penawarnya? Apa Bang Jaka telah menemukannya? Semoga saja, sebab tanpa itu mustahil Kak Rani bisa selamat. Paman tabib, tolonglah pergi ke kediaman kami sekarang, Paman. Kak Rani membutuhkan bantuan dari Paman, dan ibunda telah mengirimku untuk membawa Paman segera. Apa yang terjadi dengan calon penerus yang mulia ratu? Tanya Paman tabib saat sampai di kamar Kak Rani. Kurasa menantuku akan melahirkan tabib, tetapi karena sakitnya ia mengalami tidak sadarkan diri. Entah apa yang harus dilakukan. Aku sangat membutuhkan bantuanmu. Tolong selamatkan keduanya bagaimanapun caranya. Maafkan aku yang mulia ratu. Ada satu cara yang bisa kita coba untuk menyelamatkan nyawa keduanya. Tabib yang sedang mencoba menangani Rani berusaha mengatakan pendapatnya. Meskipun mungkin akan ada kegagalan di dalam usahanya kelak, tetapi hanya cara ini yang paling aman menurut pikirannya. Lakukan apa yang menurutmu terbaik, tabib, tapi tolong selamatkan keduanya. Karena Anda tahu sendiri kalau Rani adalah sumber kekuatan untuk putraku, dan darah murni adalah sumber kebahagiaan untuk kita semua. Wanita parubaya yang masih sangat cantik itu mencoba untuk memberi pengertian kepada sang tabib yang masih terus berusaha sampai saat ini. Hasilnya mungkin ratu muda akan mengalami tidur panjang sampai pohon penawar itu bisa diminumkan padanya. Yang mulia, hanya itu yang bisa aku lakukan untuk menyelamatkan keduanya. Maafkan hamba. Itu artinya menantuku tidak akan bangun sebelum Jaka kembali dengan pohon itu. Astaga, semoga saja perjalananmu Jaka dipermudahkan nak. Semua ini tinggal tergantung usahamu. Baiklah tabib, lakukan segera sebelum semuanya terlambat. Ayah, ibu, Rani sangat merindukan kalian. Oh, ini sungguh kalian kan? Aku menangis sambil memeluk ayah dan ibuku yang tersenyum bahagia saat kami bertemu. Sudah sangat lama aku menantikan hal ini. Mengapa ayah dan ibu pergi meninggalkan aku tanpa pamit? Kalian jahat. Ayah dan ibu tidak sayang padaku kah? Jika kalian menyayangiku, bagaimana mungkin kalian pergi tanpa membawaku serta? Aku berkata dengan manja kepada kedua orang tua yang sangat aku rindukan. Entah sudah berapa lama kami berpisah. Dan itu semua karena mereka pergi meninggalkan aku terlebih dahulu. Dan syukurlah tempat ini sangat indah. Begitu banyak bunga di sini. Udaranya juga terasa sangat sejuk dengan kicauan burung dan suara aliran air yang begitu menyejukkan jiwa. Ah, perasaan aku tak pernah melihat tempat yang seindah ini sebelumnya. Suara tangis bayi menggema di antara sunyinya malam. Dengan cepat sang tabib membungkus bayi laki-laki yang terlihat sangat sehat, disertai tangisan yang tak berhenti sejak kelahirannya. Darah murni
ini bayi kedua yang terlahir sebagai bayi murni setelah ratusan tahun lamanya. Sungguh tak pernah kusangka akhirnya kisah lama akan terulang lagi saat ini. Kami akan melindungimu, nak, sampai kapanpun. Terdengar tangisan penerus mereka. Tak alang membuat keluarga itu merasa sangat diberkati, meskipun rasa ketakutan itu kian mendera. Kanda, semoga kisah lama tak terulang. Kita harus melakukan sesuatu untuk cucu dan penerus kita. Iya, Dinda, kita harus cepat melakukannya sebelum wanginya tercium sampai kepada mereka. Karena jika itu sampai terjadi, entah bagaimana kita bisa menghadapi mereka. Keduanya berlari menghampiri laki-laki yang sudah berumur ratusan tahun, yang telah membantu proses kelahiran sang cucu beberapa saat yang lalu. Tapi bagaimana keadaan menantuku? Apa dia baik-baik saja? Mendengar pernyataan dari ratunya membuat sang tabib menoleh dan hanya mengangguk pelan. Seperti yang telah kukatakan sebelumnya, Yang Mulia Ratu, bahwa ratu muda akan bisa tersadar dari tidurnya jika pohon penawar ditemukan. Dan sebelum itu, ada hal yang lebih penting yang harus kita lakukan, tabib. Aku tak ingin kejadian ratusan tahun yang lalu menimpa anak dan cucuku. Lakukan apapun, tabib, lindungi penerus kita bagaimanapun caranya. Rasa ketakutan yang begitu besar kian mendera pada keluarga ini. Bagaimana tidak? Dahulu ratusan tahun yang lalu hal ini pernah terjadi. Salah satu dari bangsa mereka menikah dengan seorang anak manusia berhati bersih. Tetapi sayang, karena dahulu mereka belum bisa mengetahui bagaimana cara menghilangkan bau wangi milik sang bayi, sehingga mengundang setiap bangsa datang untuk mengambil darah murni tersebut. Peperangan tak dapat terelakkan, ledakan terjadi di mana-mana. Anak-anak dan perempuan semuanya turun ke medan perang. Telah bertahun-tahun lamanya, perang masih terus berlangsung. Alam kami hancur, tak ada lagi keindahan yang tampak indah, yang ada hanya kehancuran. Aku telah membawanya, Ratu. Ramuan ini hanya perlu diminumkan kepada sang penerus setetes setiap hari. Dengan begitu, darahnya akan menggumpal seperti darah yang kita miliki. Dan dengan membalurkan ramuan kedua ke seluruh tubuhnya, akan membuat keindahan parasnya tak terlihat oleh bangsa lain yang mulia. Untuk saat ini, hamba hanya bisa melakukan ini. Di tempat lain terlihat Jaka yang masih terus terbang mengelilingi hutan larangan, yang merupakan perbatasan antara alam jin putih dan jin hitam. Hutan ini tercipta dari kekuatan tiga bangsa jin yang berperang ratusan tahun yang lalu, yaitu bangsa jin muslim, jin putih, dan jin hitam. Setelah peperangan mereka dapat berdamai dengan terbentuknya sistem bahwa bangsa jin tidak bisa masuk atau menyerang bangsa lainnya tanpa alasan yang jelas. Sejak dulu jin hitam selalu berusaha untuk menghancurkan seluruh alam, termasuk alam peri dan alam manusia. Tetapi mereka tak punya kekuatan untuk bertindak lebih jauh saat di alam manusia, karena kekuatan mereka tidak berfungsi di sana. Maka dari itu, mereka hanya mampu menghancurkan alam jin dan peri saja. Tetapi untungnya sampai sekarang bangsa jin putih dan jin muslim masih terus bisa menghalangi niat dari jin hitam untuk menghancurkan alam mereka. Jaka tersenyum ketika dari jauh ia melihat sesuatu yang bersinar berwarna keemasan. Dengan cepat ia meringankan tubuhnya dan turun menghampiri benda yang terlihat seperti sebuah titik dari atas sana. Ia sangat bahagia, ternyata benar kalau itu pohon yang ia cari. Pohon yang sangat kecil dengan sehelai daun dan kelopak bunga. Pohon itu memang sangat langka dan umurnya hanya 3 hari saja ketika ia tumbuh. Itulah sebabnya sangat sulit untuk mendapatkannya. Selama berbulan-bulan Jaka mencarinya, bukan karena tak menemukan, tetapi hampir setiap hari ia menemukan pohon itu. Tetapi sayangnya selalu dalam keadaan sudah mati, sehingga tidak dapat digunakan. Dengan sekali membaca mantra, pohon penawar tercabut dan membentuk sebuah cahaya kehidupan yang disambut senyum kebahagiaan milik sang pemimpin bangsa jin putih. Lalu dengan sekali gerakan ia telah terbang bak angin menuju kediamannya
yang telah berbulan-bulan ia tinggalkan. Entah sudah sebesar apa putranya saat ini. "Abang, kamu sudah kembali. Di mana anakku? Apa dia baik-baik saja? Ayah, ibu." Aku melihat semuanya tersenyum bahagia dan itu membuatku senang. Itu artinya anakku baik-baik saja. Tetapi di mana dia? Aku sangat bahagia saat ini. Kutumpahkan segala tangis bahagiaku saat anggota keluarga memelukku dengan sayang. Sekarang aku dapat melihat kebahagiaan di wajah mereka. Entahlah, sangat damai rasanya. Nampaknya suamiku sangat bahagia sehingga ia ingin mengadakan keramaian untuk putraku yang katanya akan menjadi penerusnya kelak. Entahlah, aku bahkan tak mengerti apa maksud dari perkataannya. Malam ini semua orang telah berkumpul dengan ramai di aula pertemuan. Di atas sana tampak ayah dan bunda telah menjamu para tamu undangan. Senyum bahagia terukir di wajah keduanya yang membuatku sangat bersyukur mendapatkan keluarga yang begitu baik padaku. Syafira juga terlihat sangat anggun malam ini. Semoga saja dia segera mendapatkan jodohnya, laki-laki yang baik dan penyayang seperti Abang. Semoga. Baru pertama masuk, aku sudah sangat terpukau dengan keindahan ruangan ini. Tak salah, Abang menyerahkan tugas menghias seluruh ruangan kepada Syafira. Terbukti dengan hasil pekerjaannya yang sangat memuaskan dan mampu memanjakan sepasang mata siapapun yang melihatnya. Aku berjalan pelan bersama Bang Jaka yang menggendong angkasa bagi kami. Tak lupa satu tanganku menggendeng tangan suamiku, hanya untuk mengusir rasa gugup yang tiba-tiba menderah. Entah mengapa senyuman bahagia yang aku tampilkan, tetapi aku merasa seperti akan ada hal yang tidak baik akan terjadi. Tetapi apa? Semua orang berdiri ketika kami melangkahkan kaki memasuki ruangan ini. Bahkan tak sengaja ku dengar ada yang berbisik-bisik di belakangku, tetapi tak jelas apa yang sedang mereka bicarakan. Sebulan yang lalu telah lahir calon penerus dari kepemimpinan bangsa kami, yang dengan bangga kami beri nama Angkasa Putra Maheswari, yang artinya telah lahir putra keturunan dari Jaka Maheswari yang bernama Angkasa. Terdengar riuh tepuk tangan dari tamu yang ada di sini. Sesaat setelah mertuaku menyebutkan nama dari cucu pertamanya, senyum bahagia tampak dari raut wajah hadirin yang semuanya berbaju putih, tetapi tidak dengan semua tamu yang berbaju hitam. Entah mengapa aku merasa seakan mereka mempunyai aura yang sangat buruk. Mataku tak berhenti berkedip ketika melihat sekelompok orang yang terlihat sangat cantik. Tidak hanya perempuan, bahkan yang laki-laki pun terlihat cantik di mataku. Entah sangat aneh rasanya, ini pemandangan yang baru untukku. Ingin rasanya kutanyakan kepada Bang Jaka siapa mereka sebenarnya. Tetapi nanti saja, tunggu semuanya sudah selesai, baru akan kutanyakan. Banyak tamu yang mendekat hanya sekedar untuk mengucapkan selamat kepada kami, yang kusambut dengan ucapan terima kasih dan senyum hangat. Tetapi sangat aneh rasanya ketika aku bersalaman dengan seorang wanita berbaju hitam. Entah mengapa rasanya seperti ada yang menjalar masuk ke tubuhku melalui telapak tangannya ketika kami bersalaman. Aku tahu siapa kau dan jaga bayimu dengan baik. Hah? Aneh sekali. Apa maksudnya? Tentu saja aku akan menjaga bayiku dengan baik. Memangnya dia pikir aku ibu yang gila apa? Benar-benar aneh. 5 tahun kemudian, Bunda, lihat sekarang aku telah memilikinya pun. Tadi kakek yang memberikannya, indah bukan? Keringat membasahi tubuh mungil bocah itu saat ini. Aku hanya bisa tersenyum melihatnya. Sejujurnya aku tak pernah suka ketika suamiku mengajarkan anakku ilmu bela diri sejak dini. Bahkan umurnya saja baru 5 tahun. Tetapi lihat, itu mainannya sudah menggunakan pedang dan alat perang lainnya. Untuk apa semua itu? Bukankah kami hidup di tempat yang sangat damai? Jadi untuk apa mereka mengajarkan itu semua? Ah, putraku yang malang, aku sangat kasihan padamu.
Pernah sekali aku mengatakan bahwa angkasa tak perlu melakukan itu semua. Tapi entah mengapa mereka yang ada di sini menentangku. Sungguh membingungkan, apalagi saat mereka bilang kalau angkasa harus bisa segalanya, termasuk melindungi negeri ini. Memangnya siapa yang akan menghancurkan dunia? Aneh. Ayah, bunda, Syafira. Terdengar suamiku berteriak nyaring, menyadarkanku dari lamunan. Ada apa sebenarnya? Mengapa Bang Jaka harus berteriak dan berlari? Kenapa abang berteriak? Ada hal pentingkah yang ingin abang Jaka sampaikan? Tanyaku ketika semua orang mendekat. Jaka, sebaiknya kau beritahu semuanya pada Rani. Bunda tahu saatnya telah tiba dan bunda sudah menyiapkan angkasa sejak tadi. Maafkan ayah dan bunda nak, tak bisa membantu banyak. Ingat, biarkan istrimu tetap menjadi dirinya nak. Jangan pernah kau merubahnya. Kau mengerti putraku? Mendengar perkataan ibu mertuaku, suamiku hanya mengangguk dan membawaku ke pelukannya. Entah mengapa aku merasa kalau ini akan menjadi pelukan terakhir kami. Aku sangat merasakan kesedihan yang amat dalam saat ini. Ada apa semua ini? Aku semakin bingung saja, dan entah mengapa aku meneteskan air mataku saat dipeluk seperti ini. Sayang, ini saatnya kamu harus tahu segalanya. Waktu kita tidak banyak, jadi dengarkan abang baik-baik. Berjanjilah untuk mematuhi setiap perintah abang, karena ini semua untuk kebaikanmu dan putra kita. Berjanjilah. Tapi mengapa bang? Katakan, apa yang terjadi sebenarnya? Ayah, bunda, Firah, mengapa menangis? Ayah, mengapa aku dan bunda harus pergi? Dan kemana kami akan pergi? Putraku berteriak tidak menerima keputusan dari ayahnya yang akan mengirim diriku dan putraku kembali ke alamku, dunia manusia. Satu hal yang tak pernah kusangka, ternyata selama bertahun-tahun aku telah terjebak di sini, di alamnya para jin. Hanya saja menurut cerita suamiku, mereka adalah golongan jin putih. Perasaanku benar-benar kacau saat ini. Bagaimana tidak? Semuanya terasa sangat nyata untukku. Rasa cinta ini begitu dalam untuk semua keluarga suamiku. Dan setelah mengetahui kenyataan ini, tidak mudah bagiku untuk menerima dan mencerna semuanya dalam waktu yang sangat singkat. Hari ini diiringi tangisan kesedihan dari mertua dan adik iparku. Aku bersama anakku akan dikembalikan ke dunia manusia. Aku benar-benar bingung mengapa aku sampai bisa tak menyadari semua ini. Tadinya aku pikir aku hanya sedang tinggal di sebuah pedesaan yang masih sangat asri. Dan anehnya lagi, selama tinggal di sini, semua makanan memang telah tersedia dan tinggal langsung dimakan, tanpa harus sibuk memanen atau membeli sayuran dulu. Tiba-tiba sudah ada aja, langsung mau makan, apa aja langsung ada. Mengapa aku baru memikirkannya sekarang, di saat semuanya telah terungkap? Maafkan abang, Dik, semua ini kesalahanku. Seharusnya aku tak pernah menikahi dan membawamu ke sini. Tetapi apalah daya, Dik, abang begitu mencintaimu. Tetapi abang kan bisa jujur pada aku sejak dulu. Mengapa baru sekarang? Bagaimana aku bisa memikirkan ini semua? Abang keterlaluan. Ayah, bagaimana aku akan hidup di dunianya bunda? Apakah ayah tidak ingin ikut serta? Sayang, maafkan ayah nak. Kau akan mengerti saat umurmu bertambah kelak. Ayah terpaksa melakukan ini dan semua ini untuk keselamatan nyawamu dan juga bundamu. Jadi ayo kita harus bergegas karena ayah tak punya banyak waktu. Sayang, hanya cara ini yang bisa kita lakukan. Mereka tidak akan mengejarmu sampai ke duniamu. Karena hanya di sana kekuatan mereka tidak akan berfungsi. Jadi kau dan putra kita pasti akan aman. Baiklah bang, aku akan menjaga putra kita dengan baik. Tolong jemputlah kami satu hari nanti, kumohon. Angkasa sudah mulai tenang sekarang. Mendengar ucapan mertuaku membuatnya mengerti. Malang sekali nasib anak itu. Di usianya yang masih sangat muda, ia harus rela berjauhan dengan keluarganya untuk waktu yang lama. Sayang, kalung ini adalah jati diri bangsa kita, dan kau adalah calon penerus bangsa ini. Jadi jaga kalung pemberian kakek dengan baik, sama seperti kau menjaga dirimu sendiri.
Ayah mertuaku telah memasang sebuah kalung dengan bandul batu berwarna putih yang merupakan jati diri seorang pemimpin bangsa ini di leher cucu satu-satunya. Sudut pandang Jaka. Sudah hampir 3 bulan ini mereka terus datang ke perbatasan negeri ini. Entah bagaimana caranya aku bisa menyelamatkan anak dan istriku kelak. Melihat dari cara mereka saat pertemuan kemarin, sudah sangat jelas kalau mereka sudah mengetahui bahwa istriku adalah manusia, yang berarti putraku adalah keturunan darah murni. Selama ini Bunda selalu memberi minuman penghilang bau badan kepada wanitaku, dan itu terbukti berhasil. Tetapi setelah ia melahirkan, ramuan itu seakan tak mampu untuk menetralisir bau manusianya. Hanya ada satu tempat yang bisa membuat keduanya aman. Tetapi apa aku bisa kuat berpisah dengan mereka? Andai aku tak memulai semua ini, tak akan pernah terjadi. Dan hari ini saatnya telah tiba. Aku harus melepas kedua orang terkasihku. Rasanya sangat sakit. Entah kami masih bisa bertemu atau tidak setelah ini. Tapi hanya ini jalan terbaiknya. Istriku itu harus mengetahui semuanya dan harus mau kembali ke dunianya lagi. Karena hanya di sanalah kekuatan para jin tidak akan berguna. Selamat berpisah sayang. Jika abang selamat, pasti aku akan datang menjemputmu bersama putra kita. Hanya itu yang bisa kuucapkan sesaat setelah pintu perbatasan alam tertutup. Kita menuju Kak Dandi. Sudut pandang Kak Dandi. Aku berlari tergopoh ketika mendapati kabar dari salah seorang tetanggaku yang katanya pagi ini melihat Rani, adik kesayanganku yang telah menghilang selama belasan tahun ini. Aku tak dapat menyembunyikan tangisan haruku ketika melihat adikku dalam keadaan linglung di bawah pohon beringin, tempatnya dulu sering berdiam diri semenjak kepergian orang tua kami. Ya Allah Rani, kamu kembali dek. Kemana saja kamu selama ini? Kakak selalu mencarimu. Kupeluk adikku itu dengan penuh rasa rindu, dan ternyata dia membalas pelukanku sehingga membuatku kaget. Kakak, apa ini kakakku? Sungguh. Kakak, maafkan aku kak, aku bersalah. Kakak boleh menghukumku. Aku sangat bersyukur ya Allah, Engkau telah mendengar doaku. Selama hampir 13 tahun lamanya, adikku menghilang dan selama itu pula aku selalu berdoa. Semoga suatu hari nanti adikku bisa kembali. Dan hari ini Engkau menjawab doaku ya Allah. Terima kasih. Kepulangan Rani telah membawa angin baru bagi keluarga kecilku. Ya, sejak kepergiannya, aku terus mencarinya. 5 tahun kemudian di tengah pencarian, aku bertemu dengan seorang gadis yang bisa membuatku nyaman dan mau menerimaku apa adanya. Sehingga 2 tahun kemudian aku memutuskan untuk melanjutkan kehidupanku dengan menikahinya. Dek, kamu kemana saja selama ini? Kakak telah mencarimu selama hampir 13 tahun lamanya. Dan kau lihat ini, kepala kakak sudah banyak ubahnya. Dan kakak sudah tua sekarang. Katanya setengah tergagah, merasa lucu dengan cara Allah mempermainkan takdir kehidupanku. Kakak bilang aku pergi selama 13 tahun. Bagaimana bisa kak? Aku hanya 6 tahun berada di sana. Bagaimana bisa kakak menghitungnya sudah selama itu? Aku hanya tersenyum ketika mendengar ucapan adikku. Entah mengapa meski dalam keadaannya yang sakit, tapi ada kalanya ia seperti orang yang sehat saja ketika sedang berbicara serius. Semoga kamu bisa sembuh, dek. Kakak tak percaya dengan ucapanku, kak. Ini anakku, kak. Namanya Angkasa. Umurnya baru 5 tahun. Itu artinya aku berkata benar, kak. Bagaimana bisa kakak menghitung begitu lama? Ya ampun, cukup umurmu saja yang menua, kak. Tapi jangan dengan cara berpikirmu. Adikku itu tertawa, mengejek saat ia membantah omonganku. Tapi ya sudahlah, aku iakan saja. Meski aku tahu kalau semua itu salah, tak ada gunanya berdebat dengannya saat ini. Yang penting adalah membawanya segera kembali ke rumah. 10 tahun di dunia manusia. Setiap hari putraku itu selalu berlatih ilmu bela diri dengan giat. Entah bagaimana cara ia mendapatkan semua gerakan itu.
Putraku yang dulunya hanya seorang bocah kecil, kini telah menjelma menjadi seorang pemuda yang sangat tampan. Jujur saja, melihat perawakan tubuh dan wajah tampannya membuatku sangat merindukan suamiku. Entah bagaimana caranya, kami kembali ke sana. Semakin lama wajahnya semakin mirip saja denganmu, Bang. Andai kau melihat semua ini, kau pasti bahagia. Bunda, kenapa, Bun? Dari tadi aku lihat seperti ada yang sedang Bunda pikirkan. Apakah itu tentang ayah? Iya, Nak. Sudah seminggu ini Bunda selalu bermimpi ketemu dengan seorang wanita berbaju hitam yang datang dan meminta Bunda untuk kembali ke dunia ayahmu, Nak. Tetapi Bunda sangat bingung, soalnya kan Bunda tak tahu bagaimana caranya kembali, meskipun kita mau. Aku pun sama, Bun. Wanita itu juga mendatangiku kemarin malam dan memberiku sebuah mantra yang bisa digunakan untuk membuka pintu menuju ke alamnya ayah. Ya ampun, kasihan sekali adiknya Mas Dandi. Sejak ia ditemukan sampai sekarang, keadaannya masih belum membaik juga. Aku dapat mendengar omongan kakak iparku. Dia sangat baik kepada aku, tetapi dia sama saja seperti kakak yang selalu menganggapku tidak waras. Andai aku bisa menunjukkan kepada mereka bahwa aku memang sudah bersuami dan mempunyai anak, tapi sepertinya itu tak akan mungkin pernah terjadi. Aku hanya bisa menghembuskan napas beratku, hanya sekedar untuk mengusir rasa sesak yang tiba-tiba datang. Rani, ini aku, Jessie. Apakah kau tak mengingatku? Kita pernah bertemu saat upacara penyambutan kelahiran anakmu. Ingat kan? Kak, kamu wanita itu yang dulu pernah memperingatkanku untuk menjaga bayiku dengan baik. Siapa kamu sebenarnya dan apa maumu menggangguku? Ran, maafkan aku. Semua ini kulakukan hanya karena ingin membantumu. Suami dan semua keluarganya yang tersisa saat ini menjadi tahanan bangsa jin hitam. Hanya kau dan putramu yang mampu menyelamatkan mereka semua, termasuk diriku. Apa maksudnya? Jin hitam? Bukankah kau bagian dari mereka? Lalu bagaimana aku bisa percaya padamu? Tidak, Ran. Namaku adalah Jessie Rahayu. Dulunya aku sama sepertimu, hanya manusia biasa. Lalu kemudian aku jatuh cinta kepada seorang pemuda yang ternyata dia adalah seorang jin yang sebangsa dengan suamimu, Jaka. Semua itu terjadi ratusan tahun yang lalu. Aku harap kau percaya padaku dan membawa angkasa kembali ke sini. Maafkan aku, Rani. Waktuku tidak banyak, hanya ini yang bisa kukatakan. Jika kau kembali ke alam ini, panggil namaku, maka aku akan datang menemuimu. Selamat tinggal dan pikirkanlah. Tapi, Jessie, aku bagaimana bisa? Semua ini sungguh terasa sangat nyata. Keringat membasahi tubuhku ketika aku terbangun dari mimpiku. Bagaimana bisa wanita itu kembali menemuiku? Apa yang harus kulakukan, Abang, Ayah, Bunda, Syafira? Apa mungkin yang dikatakan Jessie adalah sebuah kebenaran? Tapi jika semuanya benar, apa yang bisa kami lakukan? Aku hanya manusia biasa yang tak memiliki kekuatan seperti mereka. Dan putraku, dia hanya seorang remaja yang kekuatannya tentu saja tak sebanding dengan ayah atau kakeknya. Apa yang harus kulakukan? Beralih ke Kak Dandi. Bang, sudah 10 tahun lamanya kita menahan Rani di sini. Apa tak sebaiknya kita membawanya ke Pak Ustadz atau orang pintar lainnya? Siapa tahu Dik Rani bisa disembuhkan, Bang. Aku hanya terdiam mendengar ucapan istriku. Di satu sisi aku tahu kalau ia melakukan ini semua karena ia sangat menyayangi adikku. Sudah sejak dulu kita membawanya ke orang pintar dan Ustadz sayang. Itu bukan cuma 1 atau 2 orang saja, atau 1 atau 2 kali, melainkan sudah berkali-kali. Dan semuanya memberikan jawaban yang sama. Dan jujur, Abang tak percaya. Wanitaku hanya mengedipkan matanya berkali-kali saat mendengar semua ucapanku. Aku tahu berat untuknya menerima semua kata-kataku.
Tetapi memang begitulah kenyataannya. Sejak Rani ditemukan, kami membawanya ke orang pintar yang cukup terkenal. Tetapi setelah sekian lama, sampai akhirnya dia menyerah. Dan kami pun berpindah ke orang pintar berikutnya. Dan berakhir sama, sampai berkali-kali. Dan hasilnya tetap sama. Kemudian karena rasa sayang dan ikatan yang kami punya, membuatku menerima saran dari istriku yang memintaku untuk membawanya menemui seorang ustadz. Yang katanya nanti Rani akan diruqyah dan diobati sebagaimana mestinya. Aku pun menurutinya, namun hasilnya juga sama saja. Mereka cuma bilang bahwa adikku itu tidak sakit, dia normal. Hanya saja apa yang dia lihat dan dia rasakan, kami tak bisa melihatnya. Kecuali mata batin kami dibuka. Dan ingin sekali rasanya aku melakukannya. Tetapi entah mengapa ada sedikit rasa ketakutan di dalam hatiku. Pernah aku bertanya kepada Pak Yai yang meruqyah Rani adikku, apa bisa ia disembuhkan seperti sedia kala? Dan jawabannya adalah bahwa Rani setengahnya telah menjadi bagian dari mereka. Dia sudah terlalu lama hidup di alam mereka. Makanan-makanan mereka dan jiwanya juga telah menyatu di sana. Ustadz itu juga mengatakan bahwa meskipun adikku itu tetap di sini, maka selamanya ia akan seperti itu, karena kehidupannya sudah ada di sana. Sebuah kenyataan yang sangat menyakitkan dan sangat sulit untukku menerimanya. Ini sangat sulit. Di satu sisi aku tak ingin melihatnya seperti itu terus dan menderita. Sebagai kakak aku juga ingin melihatnya bahagia. Tetapi jika memang kesembuhan dan kebahagiaannya ada di sana, apa aku bisa melepaskannya untuk kembali ke sana? Bagaimanapun dia adikku dan aku sangat menyayanginya. Tapi Bang, bagaimana kalau yang mereka katakan itu adalah kebenaran? Apakah Abang tega melihatnya seperti itu? Abang, Rani itu bukan pesakitan, dia normal. Hanya saja apa yang dia lihat dan rasakan, kita tak bisa untuk melihat dan merasakannya juga. Cuma itu bedanya. Lalu bagaimana caranya Abang bisa mengerti? Kasihan dia Bang, apa tidak sebaiknya kita ikhlaskan saja dia kembali jika mungkin itu bisa membuatnya lebih baik? Kamu benar sayang, mungkin inilah saatnya adikku mengejar kebahagiaannya. Aku tak boleh egois, meskipun aku sangat menyayanginya, tetapi adikku sudah punya kehidupan lain dan aku ikhlas jika ia mau kembali ke sana. Sangat sakit rasanya melihat adikku seperti itu. Terkadang ia bisa bicara normal kepadaku, namun kemudian ia akan kembali berbicara sendiri. Yang begitu aku bertanya, katanya ia sedang bersama anaknya. Semua ini sangat sulit untuk ucerna. Dek, kakak tahu kalau kakak sudah sangat bersalah selama ini padamu. Setiap hari kau hanya terkurung di sini, sampai-sampai badanmu menjadi sangat kurus. Sekarang kakak sudah menyadarinya, Dek. Pergilah jika memang kau ingin kembali ke sana bersama suamimu. Kakak akan ikut bahagia jika kau bahagia di sana. Mendengar ucapanku, entah mengapa aku melihat ada sinar kehidupan di mata adikku yang selama ini terlihat kosong. Apa mungkin ia bahagia? Sudut pandang Rani. Sepertinya aku memang harus kembali ke sana. Apapun yang terjadi, tak mungkin kubiarkan keluargaku menderita sementara aku dan putraku bersembunyi di sini. Anakku, mungkin ini saatnya kita kembali ke tempat di mana seharusnya kita berada. Bunda sudah memutuskan, apapun yang terjadi, kita akan menghadapinya di sana. Cukup sudah kita bersembunyi di sini. Bagaimana menurutmu, Nak? Apa kamu siap? Aku siap, Bu. Tak akan kubiarkan ayahku, kakek dan nenek, serta bibiku menderita terlalu lama di sana. Aku akan selalu berusaha asal Bunda terus merestuiku, Bun. Putraku itu telah dewasa ternyata. Mungkin memang ini jalan terbaik, dan sepertinya memang kami akan kembali secepatnya. Apalagi tadi kakak datang ke sini dan mengatakan kalau ia ikhlas jika aku ingin kembali ke sana. Itu artinya kakak telah mengetahui segalanya. Baiklah Nak, malam ini ibu akan berbicara dengan pamanmu.
Bagaimanapun, dialah yang telah menjaga ibu selama kita di sini. Malam ini setelah membicarakan semuanya, ternyata kakak benar-benar telah menerima kenyataan bahwa aku telah menikah dan mempunyai anak. Meskipun menurutnya sangat sulit untuk diterima, tetapi dengan mantap ia akan mengantarkan kami ke tempat di mana ia menemukan kami. Karena menurut orang pintar yang ia temui, bahwa di pohon beringin itulah pintu perbatasan antara dunia manusia dan alam jin yang akan kami datangi. Setelah semuanya siap, dengan langkah mantap kami berjalan menuju ke sana. Meski terdengar tarikan nafas berat dari kakakku, yang ku yakini bahwa ia masih berat untuk melepasku. Tapi maafkan aku, Kak. Mungkin setelah ini aku tak akan kembali ke sini lagi, dan aku akan selalu mendoakan kebaikan dan kebahagiaan untukmu dan kakak iparku. Setibanya di sana, mata batin kakak dan kakak iparku dibuka oleh orang pintar yang ikut mengantarkan kami ke sini atas permintaan angkasa. Katanya mungkin ini pertemuan terakhir mereka, jadi ia mau paman dan bibinya bisa melihatnya, walau hanya sekali saja. Cerita tertahan terdengar dari kedua orang yang kusayangi. Ketika melihat angkasa, aku yakin mereka pasti akan sadar sekarang. Senang rasanya melihat mereka bisa saling menyapa seperti saat ini. Meskipun pertemuan ini untuk yang pertama dan terakhir kalinya untuk mereka. Paman, aku Angkasa, putra dari adikmu. Maafkan ayahku ya, yang telah mengambil bunda darimu. Aku janji setiap saat aku akan selalu menyayangi dan menjaga bunda seperti paman. Terima kasih paman dan bibi, selalu baik selama kami di sini. Meskipun kalian tak pernah bisa melihatku. Tiada kata terucap dari keduanya selain pelukan hangat yang tak ingin saling melepaskan di antara mereka. Kakak iparku menangis haru di sana dan aku memeluknya penuh kasih sayang. Selamat tinggal, Kak. Aku pergi ya. Tolong kalian lanjutkan kehidupan kalian dengan bahagia. Aku sangat menyayangimu, tetapi aku juga mencintai keluarga aku di sana. Meskipun kami berbeda, tapi aku bahagia, Kak. Aku akan selalu berdoa untuk kebahagiaanmu. Rasanya senang sekali melihat paman dan keponakannya yang saling bercurahkan rasa sayangnya saat ini. Tapi kami tak punya banyak waktu. Ini sudah saatnya kami pergi. Kakak, maafkan kami ya. Ini saatnya kami pergi, Kak. Angkasa buka pintunya dengan mantra dari bibi Jessi, Nak. Baiklah bunda. Lambaian tangan keluargaku masih terus kuingat saat kami terus melangkah dan akhirnya pintu perbatasan tertutup. Selamat tinggal semuanya dan tunggulah kami, Bang. Aku dan putraku akan datang tanpa menunggu kau datang menjemput kami seperti janjimu dulu. Ya Allah, mengapa tempat ini seperti ini? Nuansa pedesaan yang sangat sejuk dan asri seperti dulu sudah tak ada lagi. Semuanya benar-benar kacau. Debu di mana-mana dan semua bangunan di sini telah hancur, sehingga membuat kami tak bisa mengenali tempat ini lagi. Tempat yang telah aku tinggali selama beberapa tahun, dan sekarang semuanya hilang. Bunda, bagaimana ayah akan selamat dari tempat seperti ini, Bun? Di mana mereka disembunyikan oleh jin keparat itu? Ah, sial! Aku terlonjak kaget begitu mendengar putraku mengumpat. Mengapa ada emosi dan kemarahan dari ucapannya? Emosi itu hanya milik manusia, bukan milik mereka, para jin putih. Oh ya ampun, jangan sampai sifat manusianya lebih dominan daripada sifat ayah dan leluhurnya. Jujur saja aku sangat takut begitu melihat kemarahannya mulai muncul. Dan apa tadi? Dia mengumpat dengan sangat kasar. Angkasa, dari mana kamu mengetahui kalau ayah serta kakek nenekmu tertangkap, Nak? Dan apa itu tadi? Bagaimana kamu bisa mengumpat sekasar itu, Nak? Apa bunda yang mengajarimu? Maafkan aku, Bun. Sebenarnya selama kita di dunia ibu, kakek selalu datang di dalam mimpiku. Setiap malam ia mengajariku banyak hal, mulai dari mantra dan ilmu bela diri. Dan untuk kemarahanku yang tadi, maafkan aku, Bun. Saat aku sedang berjalan-jalan di dunia ibu,
Aku mendengar manusia mengucapkan kata itu dengan marah. Jadi aku menirunya. Maaf ya Bun. Aku hanya tersenyum melihat tingkah nakalnya yang meminta maaf sambil memegang telinganya manja. Kau ini memang paling bisa membuat Bunda tertawa. Tapi awas ya, jangan diulangi lagi. Itu tak baik, Nak. Manusia terkadang memang penuh kemarahan, tapi kan kamu tak harus menirunya. Bun, Bibi Jessie di mana ya? Bukannya kemarin malam dia berjanji akan menunggu kita di sini, tapi kok tidak ada? Jessie, kemarilah, kami telah sampai di sini. Aku berucap pelan sambil menutup mataku, seperti yang diajarkannya waktu itu. Tak lama dari balik reruntuhan bangunan muncul asap hitam yang semakin lama semakin tebal dan membentuk sebuah tubuh seseorang wanita. Dan Jessie, iya, itu dia. Rani, Angkasa, syukurlah kalian datang ke sini tepat waktu. Karena kalau terlambat, semuanya akan sia-sia. Melihat wajah sedih milik wanita itu, entah mengapa aku sedikit bisa mempercayainya, meski masih belum seutuhnya. Jessie, maafkan aku. Aku tak mau banyak basa-basi. Langsung saja pada tujuanku datang ke sini, di mana suami dan seluruh keluarga aku ditahan, dan bagaimana caranya aku bisa menyelamatkan mereka. Karena kamu tahu sendiri kan, kalau aku hanya manusia biasa yang tak mempunyai kekuatan. Lalu bagaimana bisa kau sangat yakin kalau aku mampu? Tak sadar rasanya ingin segera bertemu mereka. Sungguh sangat sedih sekali melihat semua ini. Akibat perbuatan mereka, pasti sudah banyak yang menjadi korbannya. Tidak semudah itu, Rani. Ikutlah denganku. Kita akan menyelamatkan mereka semua. Jika kau dan Angkasa sudah siap. Sekarang kita harus bersembunyi terlebih dahulu. Dengan cepat Rani menarik tanganku untuk mengikutinya pergi dari sini. Sangat terlihat jelas kalau ia merasa khawatir, dan aku pun merasakan hal yang sama sebenarnya. Tidak, Jessie. Aku akan mengikutimu jika kau telah menjelaskan semuanya. Jujur saja aku masih meragukanmu sampai saat ini. Lagi pula, kemanapun aku bersembunyi, mereka pasti akan tetap menemukanku. Karena bau badanku. Aku tak tahan lagi rasanya. Mengapa kami masih harus bersembunyi? Bukankah kedatangan kami ke sini untuk merebut kembali suami dan seluruh keluargaku? Lalu mengapa masih harus bersembunyi lagi? Tidak, Ran, kau salah jika dulu kamu memang manusia biasa. Tetapi sejak kau menerima kalung penerus kepemimpinan itu, artinya kau telah menjadi bagian dari bangsa ini. Aku hanya mengerjapkan bola mataku beberapa kali untuk mencerna ucapan Jessie barusan. Kak, kalung? Maksudmu kalung ini? Kataku sambil menunjukkan kalung yang diberikan Bunda kepadaku beberapa tahun yang lalu kepada Jessie. Ya, sejak kami pergi tak pernah sekalipun aku melepas kalung itu. Aku sangat menyayanginya karena hanya ini benda yang kupunya, kenang-kenangan dari ibu mertuaku. Dan aku selalu menjaganya dengan baik. Iya, Ran, kalung itu adalah pasangan dari kalung penerus kepemimpinan bangsa ini yang dipakai oleh putramu. Berkat kalung itu, makanya aku bisa menghubungimu, meskipun hanya sebentar dan lewat mimpi saja. Karena ketika di duniamu, makhluk sini tak mempunyai kekuatan sama sekali. Jadi itu artinya aku sudah menjadi bagian dari kalian. Dan lalu dengan kalung itu dan kalung yang dipakai putramu, kalian bisa menyelamatkan mereka semua, termasuk jiwaku yang masih terbelenggu di sana. Tapi sebelum itu, ikutlah denganku. Tak aman kalau kita berbicara di sini. Jessie berjalan cepat yang akhirnya aku dan Angkasa terpaksa mengikuti langkahnya. Karena keselamatan kami juga sangat penting saat ini. Terlepas dari apa saja yang baru kami dengar beberapa saat yang lalu. Sudut pandang Jessie. Maafkan aku, Rani. Sejujurnya berat rasanya untukku membawamu kembali ke sini. Aku tahu kelak keluarga suamimu pasti akan marah padaku. Tapi semua ini kulakukan untuk kebaikan semua yang ada di alam ini. Seandainya kamu dan Angkasa tidak datang ke sini, kau pasti akan tetap menjadi manusia seutuhnya, dan putramu akan tetap menjadi darah murni.
Tetapi semua yang ada di sini akan hancur menjadi abu, dan kejahatan akan menguasai semua alam ini. Jadi aku tak punya cara lain selain membawa kalian ke sini, meskipun dengan resikonya bahwa kau akan berubah menjadi makhluk abadi seperti suamimu dan keluargamu. Melihat semua anggota keluargamu tersiksa di negeri jin hitam membuatku tak bisa menahan hatiku. Maafkan aku, Ran. Seandainya aja ada jalan lain, maka aku tak akan memanggilmu ke sini. Mengapa kami dibawa ke sini, Bibi Jessie? Bukankah kita harus segera menyelamatkan ayah dan seluruh bangsaku? Angkasa memandang penuh awas kepada wanita yang telah memanggilnya kembali ke alam para jin. Kita memang akan pergi ke sana, nak. Tapi sebelum itu, kau dan ibumu harus melakukan sebuah pengorbanan, nak. Baru setelah itu Bibi akan membawa kalian ke alam jin hitam. Pengorbanan? Apa maksudmu, Jess? Rani berkata penuh penekanan, seakan tak mau menyetujui apapun. Rani, ada satu hal lagi yang belum kau ketahui, dan mungkin inilah saatnya. Yang pertama, kalung yang kau pakai itu adalah milik pendamping pemimpin kelompok jin putih. Dengan batu giok yang berwarna putih susu itu melambangkan kesejahteraan, kemakmuran, dan kedamaian bagi negeri ini. Sedangkan kalung yang melekat di leher anakmu itu adalah kalung yang melambangkan sebuah kepemimpinan yang tegas, adil, dan berjaya. Apa maksudmu? Tak mungkin ayah dan bunda membiarkan lambang kepemimpinan negeri ini kepada aku dan putraku. Kau pasti sedang berbohong saat ini, kan? Maafkan aku, Ran, tapi itulah kenyataannya. Saat kau kembali dengan memakai kalung itu, maka itu artinya kau sepenuhnya telah menjadi bagian dari bangsa ini. Begitupun dengan angkasa, dia akan menjadi makhluk abadi seutuhnya. Meskipun darah manusia tetap mengalir di tubuhnya. Dan dengan demikian, maka dia akan menjadi makhluk abadi terkuat yang ada di alam jin ini. Tetapi ada satu pengorbanan yang harus kalian lakukan untuk menjadi makhluk abadi. Lakukanlah, Bibi Jessie. Aku siap melakukan pengorbanan apapun untuk menyelamatkan seluruh anggota keluargaku. Angkasa maju menghampiri Jessie yang disambut senyum kebahagiaan dari wanita itu. Mengapa kau ingin membantu kami, Jess? Sedangkan dirimu adalah bagian dari jin hitam. Apakah kau punya rencana lain? Rani masih memandang ragu Jessie. Akal sehatnya menolak semua pernyataan Jessie, meski dalam hatinya terus membenarkan semuanya. Tidak, Rani, kau salah menilaiku. Aku bukanlah bagian dari mereka. Aku hanya sebuah roh yang jiwanya tertahan di sana. Jujur saja, aku sangat menderita, Ran. Jiwa manusiaku disiksa mereka dengan keji selama puluhan tahun, sampai akhirnya tubuh lemahku tak bisa menahan siksaan dari mereka. Aku hanya manusia biasa, bukan makhluk abadi seperti mereka. Tapi kau berbeda, Ran. Kau orang pilihan dan melahirkan darah murni berjiwa pemimpin yang sah. Air mata berwarna hitam terus saja menetes di kedua kelopak mata Jessie yang tak bisa menahan kesedihannya, mengingat semua penderitaannya ratusan tahun yang lalu. Kau mungkin tak akan pernah bisa membayangkan bagaimana mereka menghisap jiwa anakku dengan keji, hanya karena ia adalah keturunan dari manusia dan jin putih. Tapi suamiku bukan dari golongan pemimpin, jadi putraku hanya bisa menjadi penambah energi untuk mereka. Tapi putramu berbeda, makanya aku terpaksa membawa kalian ke sini, karena aku sudah muak melihat kekejian yang telah mereka lakukan. Jessie menghembuskan nafas beratnya untuk membuang segala rasa sakit yang menyesakan. Mari kita bersiap, waktu kita tak banyak. Jika semua ini berhasil, maka malam ini kita akan segera berangkat ke sana, ke alam jin hitam. Baiklah, apa yang harus aku dan bundaku lakukan, Bibi? Angkasa telah bersiap dengan yakin. Ia membuat Jessie terdiam sejenak, lalu kemudian ia memberikan sebilah pisau berwarna keemasan kepada Rani dan Angkasa, yang membuat keduanya menatap penuh tanya perempuan di depannya itu. Dengan darahmu yang membasahi kalung yang sedang kau pakai, maka kau akan berubah menjadi seorang ratu, yang mungkin kuasamu akan melebihi ibunda mertuamu, Ran. Dan begitupun denganmu, nak. Kalian harus mengiris telapak tangan kalian menggunakan pisau itu.
dan darahnya harus membasahi permukaan batu giok yang melingkar di leher kalian. Mendengar penuturan Jessie dengan manta Prani dan Angkasa melukai telapak tangannya masing-masing dan meneteskan darahnya ke bandul kalung mereka. Seketika bandul kalung tersebut berubah warna menjadi merah muda dan memancarkan sinar yang amat terang. Angkasa dan Jessie menutup muka mereka seketika. Semua itu berlangsung hampir 1 jam lamanya, sehingga begitu sinar itu menghilang dan keduanya membuka mata, betapa terkejutnya mereka ketika melihat di depannya saat ini berdiri seorang wanita muda dengan pakaian serba merah muda, dan yang membuatnya terlihat semakin cantik adalah sepasang sayap yang sangat indah. "Bunda, kau cantik sekali. Astaga, ayah pasti tidak akan melepaskanmu setelah ini." Angkasa tergagap pelan ketika melihat perubahan pada ibundanya yang diikuti senyum simpul milik Rani. Jessie meminta Angkasa untuk segera melakukan ritual terakhir yang sifatnya sama seperti Rani lakukan. Anehnya tak ada perubahan pada bandul kalungnya dan tak ada juga sinar yang begitu terang seperti tadi. Tetapi mengapa Angkasa sampai menjerit sangat kuat sampai-sampai ia berjongkok karena tak kuat menahan sakit di tubuhnya. Pemuda itu terus memeluk tubuhnya sendiri dan berteriak kuat. Lalu kemudian muncullah sepasang sayap berwarna keemasan yang sangat kokoh dan kuat dari kedua bahunya, yang membuat Jessie menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Kakinya pun terlihat mundur ke depan dan ia sangat gemetar saat itu. Tidak mungkin. Sang penguasa telah lahir. Dia telah datang. Astaga. Dengan cepat Jessie menundukkan tubuhnya, memberi hormat kepada Angkasa yang tadi dipanggilnya dengan sang penguasa. Di sini kami bisa melihat dengan jelas bagaimana mereka menyiksa seluruh anggota keluargaku dengan keji. Astaga, ayah, bunda, bersabarlah, kami pasti akan membawa kalian pergi dari sini. Bunda, izinkan aku menghabisi mereka semua pun. Aku tak sanggup melihat kakek dan nenekku tersiksa di sana. Pantas saja jika putraku merasakan kemarahan yang besar. Pasalnya saat ini kelompok jin hitam itu sedang berpesta dengan melakukan penyiksaan terhadap keluarga inti yang dari jin putih. Siapa lagi kalau bukan ayahku, ibuku, suamiku. Dan kasihan sekali nasib adikku itu. Dengan keji semua memotong setiap sayap milik keluargaku, sampai akhirnya mereka menjerit dengan kuat. Begitu terlepas sayap itu akan tumbuh kembali dan mereka akan memotongnya kembali, sampai teriakan mereka akan terdengar sangat menyakitkan, membuat semua bangsa jin hitam tertawa puas. Menjijikan, awas saja kalau mereka berani menyentuh bibi kesayanganku. Aku pasti akan menghabisi mereka semua. Angkasa mengepalkan tangannya dengan kuat. Kemarahan telah menguasai hatinya saat ini. Syafira terus saja memanggil nama Bang Jaka saat pemimpin bangsa jin hitam itu semakin maju mendekatinya. Lalu dengan lantang ia memerintahkan bawahannya untuk membuka semua pakaian gadis malang itu. Yang disambut teriakan dari suamiku dan gelengan kepala milik Syafira. Belum sempat tangan kotor itu menyentuh adikku, sebuah tebasan telah berhasil memotong tangan kasar milik pendosa tersebut. Jangan pernah berani untuk menyentuh bibiku, atau kau akan berubah menjadi abu. Sinar kemarahan terpancar sangat jelas di mata putraku itu. Entah sejak kapan ia telah berlari ke sana. Bahkan aku tak menyadarinya. Bocah sialan, beraninya kau menyerangku, hah? Tunggu di situ, bibi. Maksudmu, kau anak itu? Tuanku, kita berhasil mendapatkan bocah ini tanpa harus menyusulnya ke alam manusia. Astaga, ini keberuntungan untuk kita. Tutup mulutmu itu, atau kau akan menghadapi kemarahanku. Angkasa berteriak dan mengacungkan jari telunjuknya tepat di depan wajah sang pemimpin jin hitam, yang membuat mereka seketika menghentikan tawanya. Hebat sekali, nak. Kau sangat berani. Tak salah jika kau mempunyai takdir seorang pemimpin. Tangkap bocah ini, urus perempuan yang menjadi bibi kesayangannya itu. Jangan berani menyentuh bibiku, atau kau akan menyesal seumur hidupmu. Angkasa menekan suaranya
tanda kemarahan sudah sangat menguasainya. Melihat aura yang tak biasa terpancar dari lawannya, membuat sang pemimpin bangsa jin hitam segera merubah dirinya ke bentuk yang sesungguhnya. Dan dengan cepat ia menyerang sang pewaris kekuatan bangsa jin putih. Syafira berteriak nyaring ketika salah seorang jin hitam sedang berusaha untuk melepaskan pakaiannya. Lalu dengan cepat sebuah tebasan telah memotong tangannya yang menimbulkan sebuah teriakan nyaring disertai semburan darah berwarna hitam. Rani tertawa ketika melihat pedang emasnya telah tepat sasaran. "Kak!" Dengan gemetar Syafira memeluk Rani yang telah berhasil melepas mantra pengikat dengan sekali tebasan pedang emas miliknya. Begitupun dengan ayah mertua, ibu mertua dan suaminya, semua telah terbebas sekarang. "Kalian pergilah ke sana, aku akan membantu putraku. Hanya sebentar, setelah semuanya selesai, kita akan bersama lagi, percayalah. Putraku, ini sudah saatnya kita menghancurkan mereka semua menjadi abu, seperti yang telah mereka lakukan kepada bangsa kita." Rani berteriak nyaring yang membuat semua bangsa jin hitam terlonjak heran. "Bangsa kita? Apa maksudnya? Bukankah mereka berasal dari manusia?" "Baiklah Bunda." Lalu dengan cepat Angkasa dan Rani membaca mantra pelepas darah yang menimbulkan sebuah cahaya terang sehingga membuat mereka semua menutup matanya karena tak tahan. Semua mata memandang takjub ketika melihat Angkasa dan Rani telah terbang di atas sana dengan sayap mereka yang indah dan kokoh. Semua bangsa jin hitam tertunduk takut ketika melihat perubahan dari keduanya. Bagaimana tidak? Angkasa bukan merubah dirinya menjadi seorang pemimpin, tetapi dia telah menjelma menjadi seorang bangsa penguasa bangsa jin, yang artinya semua jin harus tunduk akan kekuatannya. Tak peduli itu jin hitam, jin putih, atau jin muslim. Astaga, sang penguasa telah kembali, dan ratunya juga ikut kembali. Kejadian ribuan tahun yang lalu terulang hari ini. Semua bangsa jin putih tersenyum senang melihat pemimpin mereka menjadi seorang penguasa. Itu artinya mereka akan terbebas dari semua penderitaan yang telah mereka alami selama beberapa tahun ini. Jika kalian ingin terbebas dari kehancuran, maka buatlah sebuah perjanjian dengan darah kalian sebagai segelnya, bahwa kalian tidak akan berbuat kekacauan di seluruh alam. Ucapkan sumpah itu dan berikan darah kalian di atasnya. Hanya dengan begitu, maka aku akan mengampuni kalian semua. Tawa Rani mendengar ucapan putranya yang sangat bijak. Sampai akhirnya semua makhluk jin abadi di sana. Dan Jessie meminta kepada Angkasa untuk membebaskan jiwanya yang terkurung selama ratusan tahun lamanya. Dan atas permintaan Rani, seluruh keluarganya menampakkan diri di hadapan kakak dan kakak iparnya, walau hanya sekali saja untuk menunjukkan kalau dia sebenarnya tidak gila. Akhir kisah, Rani menjadi makhluk abadi di sana karena cinta kepada suami dan keluarganya. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menambah wawasan untuk kita semua ya. Sampai di sini saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.